Jamaah. Oh jamaah. Yeay, alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islamitinda. Jamaah Islamitinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Bapak, ibu, adik, kakak semuanya ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi hari ini banyak banget ilmu yang kita mau belajar sama guru-guru kita. Siapin catatannya karena tema yang kita angkat adalah jangan biarkan bulan Rajab ini berlalu sia-sia. Alhamdulillah. Jamaah. Saya mau nanya lagi sama guru kita Habib Usman. Habib, tepuk tangan dong buat Habib Usman. Bib, di sini Bib nih. Ada yang bilang ya, saya juga ini baru denger nih ya, di bulan Rajab ini katanya udah saatnya tuh kita harus meraih ampunan. Jika kita bisa melakukan antara sholat Isya dan Maghrib ini, ada yang namanya sholat, katanya dia bilang sholat sunnah raghaib. Raghaib, saya baru dengar nih katanya bisa memberikan syafaat kepada 700 kerabat kita. Nah ini bener apa enggak sih Bib? Mau dijawab penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya khair Fadol Bib. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat sunnah raghaib atau salat sunnah Rajab yang biasa dilakukan ya kan pada waktu hari Kamis antara maghrib sampai dengan waktu Isya. Ini adalah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Dan pada bulan Rajab ini biasanya di awal Kamis tersebut mereka tuh banyak yang sholat sunnah ba'da sholat maghrib. Ada yang bacanya inna anzalna, terus baca ini, baca itu, bacanya banyak. Dan banyak dilakukan sama seperti sholat mutlak ya kan pada umumnya. Dan oleh karena itu banyak dilakukan mereka dan berharap akan apa? Akan Kamis tersebut atau pada hari Kamis tersebut di bulan Rajab tersebut habis maghrib sampai Isya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ibarat buih di lautan. Ya kan? Ibarat buih di lautan. Dan tentunya ketika mendengar daripada riwayat itu mereka berkata juga memberikan syafaat kepada 700 kerabatnya atau saudaranya, temannya, keluarganya dan masuk ke dalam surga secara otomatis. Ya kan? Berarti hebatan ini dong daripada Ramadan. Ya kan? Benar gak? Nah ini pertanyaannya apakah ini hadisnya sahih atau hadisnya dhaif? Ingat ini adalah kebiasaan sholat mutlak yang dilakukan oleh warga Al-Qudus atau Palestina. Dan mereka melaksanakan ini pada tahun 480 Hijriah. Jadi 480 Hijriah sampai sekarang mereka lakukan. Sebelum 480 Hijriah tidak pernah ada yang lakukan. Bahkan Rasulullah dan sahabat-sahabat pun tidak pernah melakukan sholat raghaib atau sholat sunnah Rajab. Namanya sholat sunnah Rajab. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hajar Asqalani dan juga Imam Nawawi menganggap ini adalah bid'ah mutlak. Bid'ah mutlak. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah juga dilakukan oleh sahabat. Tidak pernah dilakukan juga oleh 4 imam mazhab sekalipun. Sehingga apa? Sehingga bahwasannya sholat sunnah raghaib atau sholat sunnah Rajab yang dilakukan pada hari Kamis pertama dari maghrib sampai Isya yang biasa dilakukan oleh mereka bangsa Al-Quds atau kaum Al-Quds atau kaum Palestina atau mereka yang ada di sana melaksanakannya dianggap oleh Ibnu Hajar dan Imam Nawawi yang merupakan Imam Nawawi ini adalah pengikut daripada mazhab Imam Syafi'i yang tentunya dianggap perbuatan ini adalah bid'ah. Tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak ada hadis yang menjelaskan. Ingat, tidak ada hadis satupun yang menjelaskan bahwasanya ini adalah perintahnya Rasulullah SAW dan juga mendapatkan pahala. Yakni ibarat dosanya sebanyak di lautan, ya kan, buih di lautan, dosanya habis. Dan punya kerabat kurang lebih berapa tadi itu? 700 kerabatnya bisa diajak masuk surga otomatis. Ini tidak seperti ini. Maka dijelaskan bahwasanya ini tidak ada hadisnya. Bahkan dikatakan ini maudhu, tertolak. Atau hadisnya palsu.
Sedangkan dalam hadis dijelaskan man kadzaba 'alaiha muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdosa atas hadisnya Rasulullah SAW tempatnya di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi hal ini nggak perlu dilakukan. Perlu. Jangan ya. Karena Jadi mana yang boleh, mana yang enggak. Ini kita Betul. hari ini lagi ngebahas nih buat jamaah yang di rumah nih. Jadi paham nih mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak. Habib, tepuk tangan dong buat Habib Usman. Dan berikut penjelasan yang luar biasa ya. Jadi bicara masalah kebiasaan itu kadang-kadang belum tentu berarti juga itu segala sesuatu yang benar untuk dilakukan. Oke, sekarang kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio buat tanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelum kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita mau kasih kesempatan yang mau nanya silakan angkat tangannya, ayo. Wah, ini yang senyumnya paling sumringah dulu nih. Kerudungnya agak beda sendiri dibanding yang lain. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Pak Ustadz. Boleh Ibu, yang mana Ibu Ustadznya? Pak Yang Ustadz mungil? Maulana. Oh yang mungil Bu, boleh Bu yang mungil. Ya, silakan Bu. Ibu dengan siapa namanya? Perkenalkan nama saya Mama Ayu dari Jalan Sindang Sari, Cipadung Kulon, Bandung. Wah, tepuk tangan dong buat Mama Ayu. Silakan Mama Ayu pertanyaannya. Mama Ayu, Ibu Ayu panggilnya. Coba tanya dulu. Ibu, Mama Ayu atau Mama Sari? Mama Ayu. Mama Ayu itu kan Mama saya Ayu. saya yang bilang tadi. Silakan Mama Ayu. Pak Ustadz, Ya. emang benar kalau bersedekah di bulan Rajab itu pahalanya banyak dan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya? Iya, itu aja Itu Mama aja. Ayu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan dong untuk Mama Ayu. Hebatnya walaupun kerudungnya beda, brosnya tetap sama. Silakan dijawab Ustadz, izin. Izin Habib dan Sasam. Saya tahu. Iya, beli di depannya. Kepada semuanya, sedekah itu kapan aja. Tapi lebih khusus di bulan Rajab, karena di bulan Rajab itu tadi di awal disampaikan Rajab itu bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umatnya Nabi. Di bulan Rajab kita menanam, di bulan Sa'ban kita menyiram, dan di bulan Ramadan bisa panen. Maka membiasakan amalan ibadah di bulan Rajab itu luar biasa. Apalagi kalau bersedekah. Karena ketika kita bersedekah ada dua. Ketika kita bersedekah kepada orang untuk menghilangkan deritanya, masalahnya, menghilangkan bebannya, maka dibangunkan satu istana di sorga Firdaus. Itu. Kalau dia bersedekah, maka dijauhkan apinya neraka. Jadi ada dua di sini. Sedekah yang dilakukan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair bahwa Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan suatu beban kehidupan sesama muslim di bulan Rajab, maka Allah akan membangunkan istana di surga Firdaus. Yang surga itu dengan tingkatan yang tinggi dan luasnya sepanjang pandangan mata. Wow. Ibu, mau nggak dapat istana di surga? Mau dong. Ini surga yang paling tinggi. Amin. Surga Firdaus. Oh Masya Allah. Saya di situ insya Allah Ustadz. Ya makasih banyak. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Aminin dong temannya lagi berdoa. Iya kan seluruh Indonesia kalau aminin saya jadi ke situ. Masya Allah jamaah. Kita lanjut lagi ayo. Kita kasih kesempatan lagi yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya ayo. Yang mana? Oh sini lagi deh nih. Yang bagian ini nomor 2. Saya nyari yang senyumnya sumringah. Makanya ibu senyumnya sumringah dulu. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Nama saya Eka dari Jamaah Majelis Taklim Miftahul Huda, Jalan Sindang Sari, Cipadung Kulon, Bandung. Bawa tepuk tangan dong. Iya Ibu Eka pertanyaannya apa Bu Mau Eka? bertanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh. Siap Ibu. Oke.
apakah benar Pak Ustadz Syam kalau melakukan ibadah umroh di bulan Rajab sangat tidak dianjurkan? Makanya biaya umroh di bulan Rajab itu mendadak meroket. Oh, kalau nggak dianjurkan kenapa meroket ya? Nah, Justru dianjurkan. Murah kali ya? Oh dianjurkan maksudnya. Atau mungkin kalau nggak dianjurkan jadi murah biasanya ya? Terserah Ya teteh. terserah yang nanya lah ya. sangat tidak dianjurkan Oh, iya. katanya, makanya biar pada nggak umroh jadi Oh dibikin tinggi dibikin harganya. mahal. Oh Harganya katanya gitu begitu. maksudnya. Iya, Luar apakah benar biasa gitu ya? penjelasannya. Mungkin itu saja pertanyaan Iya. dari saya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya bagus nyala-nyala tadi saya lihat. Silakan Ustaz Syam. Jamnya bagus. Mohon izin penanya jamaah yang di rumah, jamaah di studio, guru-guru kami. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله. Ketika mendengar ayat ini maka kita akan terngiang-ngiang, bagi mereka yang sudah pernah ke sana terngiang-ngiang ketika mereka melaksanakan kegiatan sa'i. Karena kita membaca ayat ini ketika kita melakukan sa'i. Tapi yang belum pernah ke sana penasaran pengen ke sana, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Amin. rezeki. Amin ya Allah. Sebelum Allah cabut nyawa kita sempat berkunjung ke sana untuk beribadah haji dan umroh. Adapun ibadah umroh di bulan Rajab adalah termasuk ibadah umroh seperti biasanya. Tidak memiliki keistimewaan tertentu, tidak memiliki juga larangan. Ada sebuah pertentangan, tapi bukan pertentangan yang membuatnya akhirnya berdebat. Ketika Ibnu Umar ditanya oleh para sahabat, apakah Nabi SAW berumrah di bulan Rajab? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'ardahuma menjawab, iya, Nabi SAW pernah sekali umrah di bulan Rajab. Nah, jawaban Ibnu Umar ini ditanyakan kembali kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Jadi kalau ditanya siapa perempuan yang paling cerdas yang pernah Allah ciptakan, itu Ibunda Aisyah. Siapa perempuan paling mulia yang pernah Allah ciptakan dari segi kesucian dan tingkatannya, itu adalah Ibunda Maryam. Siapa perempuan yang paling mulia dari segi pengabdiannya untuk Islam, Ibunda Khadijah. Siapa yang paling mulia dari segi darah, Ibunda Fatimah. Jadi ada perempuan-perempuan dengan golongan-golongannya, dengan memiliki kemuliaan tersendiri. Ulama yang perempuan yang paling alim, yang paling faqih, yang paling ngerti agama, Ibunda Aisyah. Akhirnya para sahabat nanya sama Ibunda Aisyah, benar gak sih yang dibilang Ibnu Umar itu? Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah melakukan umroh di bulan Rajab. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan kepada orang yang bertanya, saya selalu menemani Nabi umroh, sedangkan Nabi tidak pernah umroh di bulan Rajab. Makanya dari sini ada dua lah pendapat. Ada yang mengatakan dianjurkan, kalau ikut pendapatnya Ibnu Umar dianjurkan umrah bulan Rajab. Kalau mengikuti pendapatnya Ibunda Aisyah, ya tidak dianjurkan umrah di bulan Rajab, tapi tidak ada juga larangan. Yang ada keutamaan tersendirinya adalah umrah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Setara pahalanya dengan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada Amin, kita. ya Allah. Adapun orang yang berangkat bertepatan dengan bulan Rajab, maka itu adalah sebuah yang kemuliaan. Karena tidak semua orang mendapatkan undangan untuk berangkat ke sana. Ibu tiba-tiba dapat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di bulan Syawal mungkin, di bulan Muharram. Maka semuanya itu keutamaan Masya Allah. kalau kita laksanakan lillahi ta'ala. Jadi yang Masya berbeda Allah. pendapat antara dua sahabat aja. Iya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu wardahuma dan juga Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Tapi kalau misalnya bulan Syaban bisa bareng kita nanti insya Allah. Bareng bisa. Islam Dinda. Masya Allah ya. Justru bulan Rajab biasanya agak murah harganya Oh, gitu. karena banyak travel yang ulang tahun di sana Mila. Oh iya, Banyak iya. promo. Masya Allah. Siap. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Masya Allah luar biasa. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan buat jamaah yang mau nanya, silakan angkat tangannya. Ayo Ibu. Tanggung satu lagi Ibu, izin punten ya dari sebelah sini nih, atas nih. Ayo silakan.
Iya silakan Ibu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, mau bertanya pada Habib. Iya. Ya, silakan. Kata biar bulan Rajab tidak Ibu namanya berlalu. siapa? Nama saya Ida Farida dari Ida Farida. Majelis Miftahul Huda Cipadung Kulon Bandung. Iya tepuk tangan dong buat Ibu Ida yang pengen buru-buru selesai nanya aja kayaknya. Silakan Bu Ida. Katanya biar bagaimana biar bulan Rajab ini tidak berlalu sia-sia. Nah katanya itu puasa Kamis dan sholat 12 rakaat agar doa kita dikabul. Yeah. Nah bagaimana kalau ada orang yang berpuasa selama 1 bulan penuh, apakah nggak? boleh? Oh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong. Habib izin Bib, fadol dijawab Bib. Ya, Silakan. Ustaz Sam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan di dalamnya ada 4 bulan yang diharamkan. Apa 4 bulan tersebut? Zulqa'dah, Zulhijjah. Terus Muharram. Satu lagi Rajab. Ini adalah bulan yang diharamkan dan bahkan tidak terjadinya perang di bulan ini karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh damai, tenang, minta ampunan sama Allah, beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ditanya, boleh gak berpuasa full 1 bulan? Tadi kan pertanyaannya itu menarik tuh. Boleh gak bertanya satu full bulan di bulan Rajab ini puasa? Dari tanggal 1 Rajab sampai tanggal 29 Rajab, ya kan? Atau tanggal 30 Rajab. Dia full berpuasa di bulan Rajab. Boleh gak sih? Menurut mazhab Imam Syafi'i, puasa di bulan Rajab hukumnya sunnah kalau puasa tersebut dengan tadi tuh, dengan kemuliaan arba'atu hurum, ya kan? 4 bulan yang diharamkan. Bukan karena Rajabnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 bulan tersebut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengambil keberkahan di sini. Sunnahnya karena sunnah bulan Rajabnya yang diharamkan oleh Allah. Tapi pengkhususan untuk bulan Rajab nggak ada. Sekali lagi, pengkhususan puasa sunnah di bulan Rajab tidak ada. Dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila niatnya mengkhususkan puasa full di bulan Rajab adalah makruh. Kalau Senin dia puasa, Senin Kamis dia terbiasa, bismillah. Ayamul Bid, bismillah. Ya kan dia puasa. Terus dia puasa Nabi Daud, bismillah dia puasa. Yang di sini dijelaskan maknanya adalah dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, karena puasanya menghormati, memuliakan bulan yang diharamkan oleh Allah. Menurut Imam Abu Hanifah, puasa sunnah yang dilakukan di bulan Rajab tersebut karena menghormati 4 bulan yang diharamkan Allah adalah sangat dianjurkan. Boleh, bismillah. Ya kan? Ditekankan dan dianjurkan. Jadi sunnah muakkadah yang ditekankan. Menurut Imam Malik adalah merupakan sunnah biasa. Nah inilah yang harus dipahamin. Terus ada gak sih sholat 12 rakaat diampuni dosa-dosanya, diberikan ini itu, nggak ada. Ya kan? Ingat, nggak ada seperti itu. Nggak ada penjelasan-penjelasan menurut hadisnya Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih setelah Al-Quran itu ada nama kitab Al-Lulu wal Marjan. Itu kitab Sahih setelah Al-Quran. Dalam situ ada Fathul Bari secara Bukhari. Jadi kalau mutafakun alaih sepakat antara Bukhari dan Muslim, nah ini ada dalam kitab Al-Lulu wal Marjan salah satunya. Oleh karena itu, ketika kita belajar ulumul hadis, kita belajar ulumul Quran, kita insya Allah akan mengerti dan memahami aturan-aturan akar permasalahan dan akar hukum. Sehingga apa? Sehingga ilmu yang kita pelajari tersebut merupakan ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Ketika mempelajari ulumul Quran dan ulumul hadis. Ketika kita nggak paham, kita tanya guru kita yang alim, yang soleh. Yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ilmunya tidak salah.
apa yang Betul. dilakukannya tidak salah Betul. jalan atau salah Jadi kalau mau langkah. belajar harus ada gurunya. Ada gurunya. Jadi kalau misalnya puasa ujuk-ujuk sebulan terus biasanya nggak pernah puasa ya bukan berarti Betul. gitu juga ya. Betul. Tapi kalau puasanya niatnya memang karena Allah menghormati bulan haram, boleh. Boleh. Tapi kalau karena buat diet ya udah dapetnya diet doang, udah gak dapat pahala ya. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Karena banyak nih dari kita itu yang katanya puasa, pengennya itu puasa, katanya buat diet. Ada yang berdiri, sebentar sini jemaah. Ibu kenapa ibu? Ini pegang mic-nya bu, coba ada apa? Begini. Iya begini, kenapa Bu? Banyak orang-orang yang bilang bulan sekarang kan bulan Rajab, bulan yang penuh haram. Penuh haram. Oh, iya. Terus tuh gimana? Bu? Apa benar? Apabila melakukan dosa-dosa maka dosanya dilipat gandakan. Waduh Bu, yang saya dengar tadi dari Habib mah kalau bulan haram tuh nggak boleh perang. Terus ngelakuin semua yang ketenangan, kebaikan. Kalau dosanya dilipat gandain, gini aja Bu. Gimana kalau kita suruh tunggu yang di rumah Bu? Bilang, nah setelah yang satu ini ya gitu. Nasabah yang satu ini. Iya, nanti kita kembali lagi. Nanti kita kembali lagi. Tetap di Islam itu indah. Tetap di Islamu indah. Jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Ibu, Masya Allah.